yang kita hormati, yang kita cintai, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Salim Segaf Al-Jufri beserta seluruh jajaran Majelis Syuro, yang terhormat Presiden PKS Pak Ahmad Sayyidu, Sekjen Habibur Rahman Al-Habsyi, Ketua BPKD Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya hormati Gubernur Sumatera Barat, juga Pak Anggota Komisi 3 Ahmad Yati Natakusuma, Pak Nur Mahmudi, Pak Gubernur Sumatera Barat, dan semua saja para hadirin, para kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota DPRD se-Jabodetabek yang hadir secara virtual. Tadi kita sudah mendengarkan dongeng yang luar biasa, powerful dongengnya. Saya rasa kita semua bisa mengulang dongeng itu di kampung kita masing-masing. Cerita pulang dari Silahnas ini berkali luar biasa. Dan sebelum naik dari pantun, izinkan saya membuka pakai pantun boleh? Berangkat gowes dari Warakas, berputar-putar sampai Kalibata. Kepada seluruh peserta Silahnas, selamat datang di Jakarta. Alhamdulillah, Jakarta kembali jadi tuan rumah, walaupun diselenggarakannya double luring daring. Jadi dua-duanya diselesaikan karena kita dalam suasana pandemi, dan tempat ini memang jarang bisa ada acara dengan volume hadirin seperti ini. Jadi ini satu keunikan juga, barangkali Bidakara nanti bersejarah karena jarang ada pertemuan jumlahnya seperti kita sekarang sore hari ini. Tantangan kita masih besar. Tadi yang disampaikan oleh Bang Zulkifli Mansah ini unik. Saya pikir-pikir beliau ini sesudah ke NTB jadi luar biasa banyak dongengnya. Karena ini ekonom, doktor, bidang ekonomi, tapi masuknya dari dongeng yang saya rasa kita semua punya tanggung jawab untuk menuliskan yang tadi istilah itu adalah apa langkah ke depan. Kita semua, apalagi yang bertugas di daerah, merasakan itu. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya juga ingin meneruskan tadi bahwa kita di daerah dituntut untuk punya karya. Tapi sebelum sampai di karya harus ada narasi. Sebelum narasi harus ada gagasan, supaya karyanya bukan karya tanpa narasi, bukan karya tanpa gagasan. Harus ada gagasan, diturunkan narasi, baru karya. Itu juga yang kita coba lakukan sama-sama. Saya rasa kita semua yang memiliki tanggung jawab di daerah punya seperti itu. Jakarta mudah-mudahan sempat merasakan bahwa kita sekarang kita bersyukur Jakarta termasuk salah satu kota yang dulunya disebut sebagai kota paling macet di dunia. Tahun 2017 kita dalam klasifikasi kota termacet di dunia, alhamdulillah nomor 4. Nomor 4 termacet di dunia. Nomor 4. 2018 kita turun menjadi nomor 8. 2019 turun menjadi nomor 10. Biasanya kita ingin masuk 10 besar, tapi urusan kemacetan kita ingin keluar dari 10 besar. Alhamdulillah tahun 2020 tahun ini kita turun menjadi nomor 31 di seluruh dunia. 4, 7, 10, 31. Dan seluruh dunia mengalami COVID, jadi bukan hanya kita sendiri yang COVID semuanya. Tapi alhamdulillah turun. Tapi yang kita ingin orang adalah bahwa bukan soal karyanya, tapi di situ harus ada yang disebut gagasannya, dan belajar dari pengalaman proses politik 30 tahun. Setiap gagasan harus ada mantra, kata kunci. Kalau tidak ada kata kunci, sulit sekali untuk bisa komunikasi. 30 tahun kita ingat Orde Baru, kata kuncinya 3. 1, trilogi bangunan itu, apal semua di sini. Pertumbuhan, pemerataan,
stabilitas, digonta-ganti, mantra singkat. Kami di Jakarta mencoba melakukan satu kata kunci, integrasi, satu kata kunci. Integrasi, transportasi, integrasi, 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 integrasi. Dan begitu dimasukkan kata integrasi, turunannya jadi jauh lebih mudah. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu tersambungkan jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta tahun 2016 360.000. Tahun 2020 ini 1,2 juta orang per hari. Dari 360 menjadi 1,2 juta. Tapi itu kerja kolektif, bukan kerja sendirian. Dan saya rasa kita dalam diskusi silaturahmi ini mungkin perlu juga memiliki karyanya nanti bisa memenangkan pemilu. Karyanya bisa meningkatkan suara. Harus ada narasi yang kuat, harus ada gagasan yang solid, dan PKS punya modal untuk merumuskannya. Sehingga harapannya nanti bisa menggerakkan seluruh komponen tanpa harus ada perintah teknis. Kenapa? Karena ada visi yang sama, dan ini menjadi bekal pada saat ini. Tanggung jawab kita di Indonesia saya rasa sedang besar-besarnya menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan baik, dengan lempeng, dan PKS punya peran yang sangat besar untuk bisa menjaga itu. Mudah-mudahan silaturahmi ini benar-benar jadi kesempatan untuk tukar pikiran, tukar gagasan, tukar pengalaman, dan nantinya bisa sama-sama merumuskan apa yang disebut dengan gagasan bersama bisa dikerjakan secara kolektif. Sekali lagi selamat atas Laknas pada kesempatan pada tahun ini. Insya Allah memberikan manfaat bagi semua. Izinkan saya menutup dengan pantun. Sepeda melaju hingga Duren 3, akhirnya berhenti di Rawabuaya. Tegaknya demokrasi harus dijaga dan PKS harus jadi punggawanya.